Ya, apalagi hati manusia juga memang, jiwa manusia itu kan kadang-kadang nggak bisa monoton dengan satu ibadah. Ada kadang-kadang yang begitu pakai hadroh, anak muda yang tadinya kagak tertarik ngaji jadi ngaji. Lama-lama terus ke bawah jadi lempeng, jadi bener gara-gara hadroh tuh awalnya. Nah, cuma Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an di dalam kitab Nafais Uluyah mengatakan, kalau bisa mah yang pada main hadroh tuh harus ada orang berilmu yang benar-benar ma'rifat kepada Allah, yang kenal sama Allah. Maksudnya itu ada pantauan orang soleh yang ngerti ilmu. Buat yang suka main hadroh, khususnya jamaah-jamaah hadroh nih, kenapa? Khawatir kalau nggak ada guru ulama yang soleh, awalnya mah hadroh, lama-lama jadi dangdut koplo. Hadroh rasa dangdut tuh, ada gak begitu tuh? Ada, berasa banget. Pertamanya mah gendangnya doang rasa dangdut. Dengku takut, ini kayak dangdut koplo, gendangnya ini. Lagunya masih enak. Lama-lama lagunya dirubah lagu India. Ya, udah hadrohnya rasa dangdut koplo, lagu Arabnya dirubah lagu India, habis. Itu kenapa? Makanya kata Imam Haddad, kalau bisa tuh kalau ada tabu-tabuan hadroh, ada ulamanya, dikoreksi. Jangan kebanyakan lagunya yang biasa udah. Tujuan hadroh itu membawa kita supaya kita masuk ke dimensi nikmat, ke bawah, habis itu dapat barokahnya, munajat, selawat sama Nabi begitu. Bagaimana nabuh hadroh di masjid? Satu, kata ulama, kalau kita tanya nih, mana lebih mulia Nabi Muhammad apa masjid? Muliaan mana masjid sama Nabi Muhammad? Udah jauh tuh, mana-mana. Nabi Muhammad sama masjid, muliaan Nabi Muhammad. Jangan lagi sama masjid, sama Ka'bah aja muliaan Nabi Muhammad. Dunia dan seisinya ini, ya, makhluk yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil 'an syigagi. Lah kalau seandainya kita kagak boleh nabuh hadroh di masjid karena menghormati masjid, kenapa di hadapan Nabi Muhammad boleh? Padahal Nabi Muhammad lebih sakral daripada masjid. Harusnya kalau di masjid aja nggak boleh, apalagi di hadapan Nabi. Kalau ada orang mengatakan, oh masjid lebih sakral dari Nabi Muhammad, cacat akidahnya. Cacat akidahnya. Satu, Nabi Muhammad lebih mulia daripada masjid, sehingga nabuh di depan Nabi itu udah menjadi hujah bahwa apalagi di masjid yang notabene kesakralannya di bawah Nabi Muhammad. Ini kita taruh di samping dulu nih. Ana mau tanya sama antum, kira-kira kalau di masjid ini ada orang main hadroh, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya, atau misalnya muji Nabi Muhammad, tala'al badru alaina di masjid, mana lebih kurang enak dilihat? Orang main hadroh di masjid apa orang latihan pencak silat di masjid? Atau latihan pedang di masjid? Kira-kira ngerian mana ngelihatnya orang latihan silat di masjid apa main hadroh muji Allah di masjid, muji Nabi di masjid? Kata Imam Ghazali, kalau seandainya kita pasti ngelihat, ente kok latihan di masjid sih, nggak ada lapangan apa? Jangan kritik dulu. Nabi Muhammad pernah duduk ngelihat orang-orang Habasyah lagi pada latihan di masjid buat jihad di jalan Allah. Latihan pedang, latihan tombak di masjid tuh. Bahkan Siti Aisyah melihat, itu Nabi ngelihat. Nah, apalagi cuma nabuh hadroh. Otomatis dengan hujah dalil hadis tersebut, pertanyaan, kan kalau ada orang sholat bagaimana? Lah masa Nabi kagak tahu waktunya orang sholat main silat bagaimana? Nah itu di masjid adanya silat yang diizinkan. Kalau kata kita silat adalah bela diri begitu ya. Adanya latihan bela diri di masjid yang diizinkan, dilihat takrirnya Nabi Muhammad SAW. Masa iya Nabi kagak tahu ngerti waktunya orang pada sholat latihan silat? Lah kagak lihat-lihat waktunya. Lihat-lihat waktunya. Emang waktunya sholat ya sholat. Masa waktunya sholat pada nabuh hadroh?
Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tola'al bar. Masa begitu? Nah, disambit bisa-bisa. Ada waktunya begitu. Ada orang sholat yang main hadroh kudu berhenti. Apakah setiap ada orang sholat di masjid kemudian apapun selain sholat harus berhenti? Kalau setiap ada orang sholat kegiatan harus berhenti, kata Habib Umar bin Hafid, maka khotib Jumat dikit-dikit berhenti. Alhamdulillah, masuk orang sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar, berhenti dulu jamaah ya, ada yang tahiyatul masjid. Bentar 2 rakaat, alhamdulillahilladzi la syarika lahu, masuk lagi, berhenti dulu. Lah kagak kelar-kelar tuh Jumat. Begitu. Ngelihat sikonnya. Nah, cuma kita juga main hadroh, tahu waktu, tahu momen. Udah tahu di masjid diadain agenda jadwal. Sekarang waktunya maulid di masjid. Ya udah ngerti yang lain berarti. Karena masjid ini fungsinya banyak. Kalau buat ini mah buat level orang awam nih keterangan. Kalau buat orang-orang yang punya ilmu nggak cukup hanya ngedenger ini aja. Silahkan buka kitab Ihya Ulumuddin di situ ada. Saya nggak tahu, cuma kalau bisa mah jangan. Nih, saya nggak tahu hukumnya bagaimana. Cuma kalau saya pribadi kurang suka pribadi, saya nggak berani ngatasnamain hukum ya, karena saya belum tahu hukumnya. Pas lempengan lagi asyraqal mahallul qiyam, yang nabuh basnya malah duduk kagak berdiri. Ada gitu kayak begitu? Kenapa duduk? Kenapa emang nggak berdiri? Apakah nabuh bas lebih penting daripada selawat sama Nabi Muhammad? Kenapa fokus ke tabuhan, bukan fokus ke selawat sama Nabi? Dulu-dulu kagak ada begitu. Ya, pernah ingat gak dulu orang tua kita yang pakai ketimpring? Berdiri semuanya, nggak ada yang duduk. Kenapa duduk? Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Berdirinya saya menghormati yang mulia itu buat saya suatu keharusan. Kalau saya nggak berdiri, saya nggak istiqomah, nggak rapih berarti saya. Ya, apa? Watarkul ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala wa la yagumu. Saya heran ada orang yang punya akal, punya pemahaman, melihat keindahan Rasul yang nggak berdiri. Saya heran. Apa yang dia? Kenapa nggak berdiri? Pakai kalau memang mesti susah bib, keberatan bib. Coba pakai yang rada entengan dikit, atau ente ke gym dulu kayak gitu latihan biar kuat. Ya. Atau bikin pakai las tuh besi yang buat ditaruh di atas gitu. Jadi ntar tinggal gini-gini doang. Drum band aja yang gede bisa itu. Ya, drum band gedean mana sama bass hadroh. Wow, suaranya dengan drum band kemana-mana. Bisa dia berdiri dipakein gituan tuh. Akalin pakai apa? Kayak akalin. Ya, yang penting jangan sampai ngelihatnya bagaimana. Jadi nanti bagaimana gitu. Jadi kalau kata ulama-ulama, kata habaib kita, orang dulu itu kalau melantunkan qasidah, fokusnya prioritas itu syair yang dibaca, bukan pukulannya. Kalau sekarang udah terbalik, yang difokus itu yang enak pukulannya, ajib, rame, syairnya bodoh amat, mau salah baca, salah baca. Jadi fokusnya itu bukan muji Nabi Muhammad lagi. Ya. Orang dulu seperti antum lihat orang dulu, ya Allah, nabuh rebannya cuma 2 biji orang dulu, 2 biji cuman. Lihat video-video dulu. Lihat Habib Ali bin Soleh dulu tuh, waktu Maulid di Bayang dulu yang pertama tuh. Yang ketimpring masih acak-acakan, dung ketepak masih polos. Ya masih polos, enak aja itu. Ya enggak enak enggak? Enak, kita pengennya itu hadroh yang kayak gitu di mana yang jual tuh yang kayak gitu tuh. Yang make tinggal al-hawi mal khairat doang udah itu. Yang saya tahu ya. Yang hadroh masih zaman dulu tuh, hadroh kayak yang orang-orang Betawi dulu tuh yang gede gitu ya. Udah fokus, jadi fokusnya bukan ke tabuhan. Sekarang udah fokusnya udah bukan pujian lagi, fokusnya udah bukan ke isinya lagi. Jadi kita mau, kalau kita ngerti bahasa Arab, kita ngedengar orang melantunkan sholawat sama Nabi, kita pengen menikmati selawatnya, gosidahnya udah nggak bisa, ketutup sama pukulannya ya. Artinya silahkan berkreasi di dalam main hadroh, tapi jangan sampai ngelupain inti daripada main hadroh itu. Cuma ngelengkap, ngiringin yang inti daripada pujian-pujian kepada Rasulullah. Yang intinya itulah pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Ya nanti ntar ditambahin lagi, pakai ini ntar ditambahin lagi begitu. Jadi kalau bisa jangan sampai melanggar daripada etika-etika perhadrohan. Wah ya. Misalnya main hadrohnya duduk, jangan tuh kalau bisa. Ya, berdiri, ya bantuin dah. Pakai apa kayak disanggah tuh hadroh, diapain gitu.